Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kuningan Jabar hari ini saya lagi ada di apa sih namanya ya? Desa Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan saya berada di Kampung Sidat di Cilacap. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa di Cilacap, Jawa Tengah itu ada namanya Kampung Sidat. Itu ada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Dan desa ini tuh atau koperasi ini tuh dicanangkan pada hari Kamis 22 November tahun 2018 ya, atas kerjasama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda Cilacap, dan FAO ya, atau Food and Agriculture Organization of the United Nations. Nah, seperti ini lokasinya. Nah, jadi pemirsa, Kampung Sidat ini menarik banget karena budidaya ikan sidat di sini cukup dilakukan, dan saya berada di Koperasi Mina Sidat Bersatu ya. Ini namanya, tuh teman-teman bisa lihat, Koperasi Mina Sidat Bersatu di Jalan Terantana, Kaliwungu, Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, di sini tuh udaranya cukup panas karena ini ada di pesisir Cilacap. Tadi kalau kita ke arah sana itu ada ke arah Pangandaran ya. Dan mungkin teman-teman juga akan tahu nanti ada apa saja di desa ini, dan kita akan mengetahui tentang budidaya sidat ya. Jadi ikuti terus petualangan kami di Kabar Kuningan Jabar Jalan-Jalan. Nah oke, pemirsa, jadi hari ini kita terhubung langsung dengan Pak Dandi yang mau ngejelasin nih. Ini kita lagi di mana nih, Pak, sebetulnya nih? Kita lagi jalan menuju kemana gitu kan? Ya, ini kita sedang menuju ke lokasi budidaya ikan sidat di Desa Kaliwungu ya, Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Nah, ini adalah salah satu lokasi yang memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sebagai kampung sidat. Bekerja sama dengan multi pihak, dengan FAO, dengan KKP, dan dengan Dinas Kelautan Perikanan yang sekarang namanya Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Kita mencoba mendorong untuk penerapan tool pengelolaan kawasan ya. Jadi ada sebuah tool untuk pengelolaan kawasan yang kita sebut sebagai ADPE. Nah, hari ini kita coba akan melakukan survei ke lokasi budidaya, di mana lokasi tersebutlah yang akan kita jadikan sebagai kawasan pengelolaan EAA atau pengelolaan ADPE gitu. Oh, gitu. Nah, jadi ini aksesnya kita akan menggunakan perahu ya? Karena memang posisinya ada di wilayah bantaran sungai. Nah, ini namanya Sungai Ciberem yang memang salah satu das dari Sungai Citanduy. Oh gitu. Begitu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tujuannya tadi untuk apa namanya? Untuk untuk mendorong gitu kan. Betul. Nah, terus ini kenapa harus kenapa harus di sungai ya? Mungkin bisa dijelaskan tentang apa lagi ya? Ini tambak apa nih Mas sebenarnya Mas? Sidat, ikan atau apa sebetulnya? Ya, sidat. Jadi ikan sidat ini adalah salah satu ikan yang unik dan juga memiliki kandungan protein yang luar biasa. Jadi mungkin bagi orang-orang masyarakat Indonesia tidak terlalu familiar dengan ini, tetapi mungkin bagi sebagian masyarakat Cilacap dan juga Indonesia bagian Jawa bagian selatan mungkin sudah familiar, tapi belum banyak mengelolanya dengan baik begitu ya, karena cukup sulit untuk melakukan budidaya ikan sidat ini. Jadi ikan sidat ini adalah ikan yang memang banyak digemari oleh masyarakat Jepang untuk dikonsumsi oleh mereka karena memang kandungan proteinnya cukup tinggi. Iya. Ini berapa menit nih Mas naik perahu saat itu tuh dari lokasi awal ke site atau ke kolamnya gitu? Ini kurang lebih sekitar 20 menitan kita melakukan perjalanan menggunakan perahu ya. Iya. Nah, ini ada tim ya, ini banyak ya. Mungkin perlu siapa aja nih yang ada di perahu ini nih? Ada siapa enggak? Ya, ini kita ada beberapa
tim gitu ya. Ada satu tim. Ini ada Pak Rudi di sini. Pak Rudi sebagai pemilik koperasi Minas Sidat Bersatu, dan di sampingnya ini ada Pak Badrudin yang memakai topi abu. Tadi ada Iqbal dan Vika, dan ini saya sendiri, Dandi, dan ditemani dengan fotografer dan videografer profesional. Nah, ini lokasinya. Lokasinya ini ya. Oh, jadi lokasinya ini mungkin Mas bisa ngejelasin lah. Ini bagaimana, gimana, dan seperti apa gitu kan? Ya, pada prinsipnya ini seperti budidaya ikan pada umumnya begitu ya. Tetapi yang menjadi unik adalah karena ikan ini sebenarnya ikan yang ketika dia benih, dia akan berenang dari wilayah laut menuju ke daratan, ke bagian hulu sungai, kemudian dia akan tumbuh dan berkembang di sana. Kemudian ketika dia akan memijah atau bertelur atau beranak begitu ya, dia akan kembali bermigrasi ke arah laut gitu. Jadi kemudian dia akan mencari wilayah atau lokasi di laut dalam dan akan memijah, kemudian benihnya akan kembali ke hulu kembali. Jadi di sini tantangannya adalah membudidayakan ikan yang punya pola hidup seperti itu cukup susah juga. Tetapi ini adalah satu prestasi yang luar biasa karena pembudidaya di Cilacap, khususnya di Desa Kaliwungu, mampu untuk membudidayakan ikan sidat. Iya, oke. Jadi ini seyogianya mendorong supaya menjadi kawasan ya. Betul. Masyarakat di sana bisa ikut berpartisipasi membudidayakan gitu kan, mungkin ya Mas ya. Ya, betul sekali karena Terus bagaimana Mas? Ya, karena itu punya potensi yang luar biasa, pasar yang bagus gitu ya. Walaupun beberapa tahun belakangan mengalami pasar yang turun begitu, tetapi ini masih, saya rasa potensinya masih cukup besar ketika kita kembangkan. Iya, oke. Terus ini Mas perlu dijelaskan, saya melihat di kolam ini ada apa tuh sebetulnya, ada kipas atau ada jaring dan lain-lain, itu gimana tuh? Ya, itu adalah metode budidaya yang dilakukan ya. Dia walaupun di dalam kolam, tetapi dia diamankan atau menggunakan pengaman berupa jaring karena kondisi wilayahnya yang sering mengalami banjir, sehingga itu diamankan dengan membuat jaring atau semacam keramba di dalam kolam begitu ya. Yang pertama adalah memudahkan untuk panen, yang kedua memudahkan juga ketika terjadi banjir di kawasan ini, karena ini kawasan yang informasinya belum tidak produktif lagi untuk budidaya atau untuk pertanian, maka alangkah baiknya untuk dimanfaatkan. Jadi di dalam kolam ini ada ikan sidat yang sedang dibudidayakan, tetapi kita belum sempat melihat secara langsung size-nya seberapa gitu ya, dan itu ada kincir yang memang dinyalakan di fungsinya untuk menambah atau mensuplai oksigen terlarut untuk kebutuhan hidup dari si ikan sidat. Ikan sidat ini, waduh mantap, luar biasa sekali. Pemirsa, jadi itu penjelasannya cukup sebetulnya masih dasar ya, karena secara detail cukup harus memiliki waktu ya Mas menjelaskan seperti apa dan bagaimana. Nah, baik pemirsa, jadi salah satu daerah pembudidaya ikan sidat itu salah satunya di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini sebetulnya Mas tujuan dari kegiatan ini ya, dengan beberapa instansi terkait itu sebetulnya tujuan akhirnya itu bagaimana begitu. Mungkin Mas Dani bisa menjelaskan kembali pemirsa, untuk pemirsa di rumah. Tujuan akhir dari kegiatan ini ya, kita ingin mendorong kawasan ini menjadi kawasan budidaya ikan sidat sesuai dengan namanya yang sudah ditetapkan menjadi kampung sidat, tetapi kita mendorong cara pengelolaannya ya. Tadi cara pengelolaan dengan pendekatan ekosistem approach to aquaculture, atau disebut dengan aquaculture dengan pendekatan ekosistem, di mana kita mengacu pada peraturan Dirjen yang sudah dikeluarkan gitu ya. Kalau tidak salah nomor 154 tahun 2019. Nah, dan harapannya dengan adanya pendekatan ini, karena ADPE ini adalah pengelolaan kawasan dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan ekosistem, kemudian kesejahteraan yang berkeadilan, kemudian tata kelola yang bersinergi. Artinya 3 prinsip itu
menjadi pokok utama untuk pengelolaan kawasan gitu, sehingga kawasan ini dapat dikelola dan memberikan keuntungan baik dari sisi sosial, ekonomi maupun bagi lingkungan di sekitar wilayah budidaya. Iya, oke pemirsa. Nah, jadi mantap, luar biasa. Ini menjadi sebuah wawasan bagi penonton bahwa Cilacap ini sedang membangun, baik dalam hal ini segi perikanan ya, Pak. Jadi sedang dibangun mengarahkan untuk menjadi semacam kawasan yang terintegrasi dengan itu tadi dalam hal ini. Nah, kemudian Kang, ini ada beberapa kolam ikan di luar, maksudnya tadi kan kita di kolam ya, ini sekarang ada di pembudidaya ya. Ini bisa dijelaskan ini apa ini sebetulnya ini? Ya, ini adalah Sidat ikan itu ya? sidat ya, tapi ini merupakan ikan sidat hasil tangkapan dari nelayan, jadi bukan hasil dari budidaya gitu. Jadi ini tangkapan para nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap gitu. Ditangkap kemudian ditampung ya di bak seperti ini. Dan ini nanti besar ya Mas ya mungkin? Ya, kalau memang dia dipelihara dia pasti akan mengalami pertumbuhan begitu. Biasanya kalau ikan sidat bisa berukuran cukup besar, bakal 1 kilo untuk per ekornya begitu. Tapi pasar biasanya lebih banyak menerima di ukuran-ukuran yang 200 sampai 250 gram per ekor ya. Oke, baik, mantap. Jadi pemirsa, itulah perjalanan kami menuju atau pengalaman atau dokumentasi kami di Cilacap pada tahun ini ya, 2023 di bulan Januari. Dan mungkin teman-teman penonton semuanya ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana ikan sidat ini dibudidaya dan lain-lain, bisa tulis di komentar untuk pertanyaan, nanti kita akan jawab insya Allah kalau ada kesempatan. Dan juga ini mungkin tujuan kami adalah untuk mengedukasi para penonton supaya lebih mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk ikan sidat dan lain-lain, atau yang ingin belajar langsung bisa datang ke Cilacap ya, ke Pak Rudi itu. Nah, kemudian ada juga nih nanti video kayak gini nih apa ya, ini hasil pengolahannya ya bro. Ya Pak, nah, ini pengolahannya ikan sidat dalam bentuk kuliner teoboki, usagi ya, kabayaki. Nah, jadi seperti ini, dan ini digemari oleh pasar Jepang yang ikan sidat ini, dagingnya ini dibakar dan seperti itu. Oke, terima kasih penonton, jangan lupa subscribe dan ikuti petualangan saya di selanjutnya.